Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema kelima, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kerajaan Islam, Hindu atau Buddha di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya masa kini. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Ya, kalian bisa lihat di sini ada 3 gambar. Apa yang mereka lakukan? Ya, tentunya untuk gambar yang pertama, mereka menjenguk teman yang sakit. Kemudian gambar yang kedua adalah peduli terhadap lingkungan. Dan gambar yang ketiga adalah membantu teman yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Ya, tentunya sikap yang baik perlu kita contohi atau kita tiru, seperti menjenguk teman yang sakit, peduli terhadap lingkungan, serta membantu teman yang sedang kesusahan. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa dan negara dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani, karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita baca teks berikut ini. Yaitu Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, perompak itu orang-orang yang jahat. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciau Riteun. Ya, jadi di sini kita bisa lihat gambar prasasti Ciaruteun.
Setelah kita membaca teks tadi, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, tentunya yang pertama, Raja Purnawarman membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian Raja Purnawarman juga selalu berjuang untuk rakyatnya. Dan Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Pertanyaan yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, yaitu berani dan pantang menyerah. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya, yaitu mereka merasa senang karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Dan mereka juga tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Dan rakyatnya pun aman dari perompak. Kemudian pertanyaan yang keempat. Menurut kalian, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ya, tentunya kehidupan rakyatnya itu tidak akan aman dan sejahtera. Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada beberapa gambar pahlawan. Di antaranya ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Kemudian ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini dijuluki juga sebagai ayam jantan dari timur. Ia berasal dari Kerajaan Gowatalo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada Prasasti Ciareteun, yaitu peninggalan Kerajaan Tarumanegara, terdapat di Bogor. Nah, tadi kita sudah membacakan teksnya ya, yaitu Raja Purnawarman. Kemudian ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat pada saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kalian mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Ternyata air kolam bisa memantulkan cahaya. Di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Nah, kalian bisa mencobanya. Yang pertama, kita akan menguji sifat cahaya, ya, sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, percobaannya itu kita bisa menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Kemudian lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton, sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Kemudian kita juga bisa menguji sifat cahaya, yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan cahaya matahari atau senter. Kemudian gelas atau benda yang transparan atau bening. Kemudian benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening, tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Kemudian arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Dan perhatikan apa yang terjadi. Kemudian, kita juga bisa
melakukan percobaan dengan menggunakan dua cermin datar dan senter. Kemudian coba kalian bisa pantulkan cahaya senter dengan menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Kemudian amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Kemudian kita juga bisa menggunakan percobaan, yaitu pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Kemudian amati pensil dari sisi sampai luar gelas. Dan amati bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding dengan aslinya. Nah, anak-anakku sekalian, dari kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya tadi, kita bisa tuliskan dalam bentuk laporan percobaan berikut ini. Ada nama percobaan, kemudian ada tujuan percobaan, ada alat dan bahan, serta langkah kerjanya dan hasil pengamatannya seperti apa. Ya, kemudian kita bisa membuat kesimpulan dari keempat percobaan tadi, yaitu berdasarkan hasil pengamatan dari kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Nah, itu telah tadi kesimpulan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Anak-anakku sekalian, demikian apa yang Ustazah dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada Ustazah atau boleh juga langsung bertanya kepada kedua orang tuanya. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.